Grup Ming Cheng mengakuisisi 28 perusahaan terdaftar selama 12 jam berturut-turut, menjadi perusahaan miliaran terkemuka di Huaguo, menciptakan keajaiban Huaguo dalam semalam. Direktur Li, siapa yang ingin Anda sampaikan kebahagiaan? Tentu saja istri saya. Saya sudah 5 tahun jauh dari rumah, selama ini dia yang merawat orang tua saya. Saat ini, saya berharap bisa berkumpul kembali dengannya. Siapa yang menyuruh kamu mencuri makan? Mama sudah 2 hari tidak makan. Makan roti berjamur pun tidak boleh. Siapa yang melarang kamu makan? Makan kamu. Di sini. Kamu terlalu keterlaluan, Lily. Apa yang membuat Mama sampai menyinggung kamu sehingga diperlakukan begini? Lily. Brole. Aku sangat merindukanmu. Selesai belum? Aku yang urus. Ada masalah gak? Tanda tangani kontrak ini. Mau makan? Terserah kamu pilih. Asuransi kecelakaan diri. Betul, begitu ayah Li Mingcheng meninggal, kompensasi asuransi 1 juta itu langsung didapat. Kalian bukan hanya merampas uang penyelamatan Dayong. Kalian berharap dia mati. Menipu asuransi kematian, itu nilai terakhirnya. Ngomong apa sih? Ayo. Lepaskan aku, tidak tanda tangan. Aku tidak tanda tangan. Bukankah sudah ada? Bagus sekali, dengan kontrak ini kita bisa untuk biaya hidup anak kita. Kalian tega melakukan hal yang memalukan ini, tidak takut karma? Tunggu sampai Mingcheng kembali, tidak akan membiarkan kalian. Kembali, 5 tahun ini dia hidup lebih buruk dari anjing, bahkan takut menelepon rumah, apa dia punya muka untuk kembali? Li Mingcheng. Anak, Kenapa menelepon sekarang, tidak lebih awal atau... Bukankah tepat, biar dia kembali untuk mengurus lebih banyak? anak. Hei Lily, Ming Cheng, nyalain TV sekarang. Mingcheng, aku ada bilang ke kamu. Bilang nanti aja, kamu nyalain TV dulu. Kemarin, Ketua Grup Ming Cheng, Li Ming Cheng, berhasil mengakuisisi 28 perusahaan publik di luar negeri, semalam menciptakan keajaiban Tiongkok. Ketua Grup Mingcheng. Anak, kamu hebat. Hei, Lily. Sayang, ini hebat. Kenapa nggak kasih tahu aku? Tentu saja ingin kasih kejutan. Mana ibu? Aku mau bicara sama ibu sebentar. Dengar, bapak tua ada di tangan saya. Kalau kamu tidak bicara baik-baik, saya akan cabut selang oksigennya. Dengar? Penyakit hati bapakmu butuh biaya operasi 10 juta rupiah, dan harus segera dioperasi. Kalau ditunda lagi, mungkin akan segera berbahaya bagi hidupnya. Anak, akhirnya ibu bisa bertemu denganmu. Bu, lihat ini. Saat kecil, ibu bawa ke restoran termahal di kota. Kita makan di meja ini. Lihatlah. Bu, makan dulu. Ibu tidak suka makan mie, kamu saja yang makan. Ibu, restoran ini sekarang dibeli putramu, kita bebas makan. Baiklah. Anakku sudah sukses. Ibu, ada apa dengan wajahmu? Aku, Mingcheng, semua salahku. Lily, apa sebenarnya terjadi? Ibu tidak suka masakanku.
Ia memukulku, aku terlalu takut dan mengenainya. Masakanku memang tidak enak. Tapi aku melakukan dengan sepenuh hati. Masak, cuci baju, bersih-bersih. Tapi Bu tetap tidak puas dengan saya. Saya wanita yang tidak bisa menjalani hidup. Kamu merasa tersakiti. Bu, saya tahu ibu tidak puas dengan Lily, tapi dia menantu ibu, merawat ibu selama 5 tahun. Bagaimana bisa ibu padanya? Bukan begitu. Anakku. Ini salahku, Ma. Ming Cheng, jangan salahkan Mama. Ma selalu begini sama aku. Lily, jangan dimasukkan ke hati. Aku akan kompensasi kamu. Jadi, bawa orang tua ke Hotel Manyun. Kita sekeluarga makan malam bersama. Apa? Kamu sudah pulang? Kapan kamu pulang? Kenapa nggak bilang? Aku mau beri kejutan. Tapi kali ini, aku mungkin cuma bisa tinggal 2 hari. Sekretaris Shen sudah aku suruh jemput. Harusnya segera sampai. Lily, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku pasti bawa orang tua ke sana. Oke, terima kasih sudah repot-repot. Aku ada urusan sedikit sekarang, nanti kita ketemu di Hotel Manyun. Bagaimana? Sekretaris Shen segera datang. Takut apa? Dia tidak kembali ke desa. Tidak masalah, di hotel tidur semalam lagi dengannya, maka aset miliaran grup Ming Cheng jadi milik anak kita. Hebat. Kalian masih ingin ambil aset Ming Cheng. Aku akan memberdah Ming Cheng. Dasar wanita jalang masih mau ngadu, ya kamu pikir bisa lari dari telapak tanganku? Kuh. Dayong sungguh kasihan dapat anak durhaka yang gak pulang 5 tahun baru pulang dari rumah sakit. Hanya bisa tunggu mati. Rekan senegara direktur ini sungguh malang. Tanggedo. Orang tua. Ini sedikit perhatian dariku terima ini. Tidak mau. Terimalah saja. Terima kasih, Nona. Tante, saya sekretaris Li Mingsheng. Apakah di dalam ini rumah Li Mingsheng? Benar. Ini rumah Mingsheng. Terima kasih, Tante. Li Mingsheng pergi ke luar negeri 5 tahun, tak disangka dia jadi Phoenix. Sekarang dia jadi direktur grup Ming Cheng. Namun, Dayong tidak bisa menikmati manfaat ini. Dayong, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Anakmu masih menunggumu. Mau tunggu anakmu. Tunggu di bawah sana. Lily, aku mohon, selamatkan Dayong. Anakku belum pulang, dia tidak boleh celaka. Apa hubungannya hidup matinya dengan aku? Kalian terlalu keterlaluan. Aku mau cari anakku. Anda sekretaris Shen, kan? Maaf sambutannya kurang. Saya Lily Wu, istri Ming Cheng. Hello Ibu Li, Shenruashua. Ketua mengirim untuk mengambil kalian. Maaf mana ibunya ketua? Ada pakaian yang dibeli ketua Li untuk ibunya di sini. Ibu dari Ming Cheng ada di sini. Untung aku sudah siap, ibu mertua juga ibu.
bawa ibu masuk ke dalam. Lepaskan aku. Tolong. Ibu, lihat berbakti Ming Cheng. Ming Cheng perhatian sekali. Karena hidup baik tahun ini, ibu jadi gemuk. Tambah berat badan. Sekretaris Shen, ayo kita pergi, waktunya sudah siang. Sekretaris Shen, pergi. Waktunya sudah tidak awal lagi. Ya ibu, ayo, jangan duduk-duduk, mari jalan-jalan. Itu kucing liar, benda jahat. Kalau aku menangkapmu, lihat sendiri apakah aku tidak akan memukuli kamu sampai mati. Benar. Sekretaris Shen, kita pergi. Ingin segera lihat Ming Cheng. Iya Sekretaris Shen, kamu tidak tahu, kakakku dan kakak iparku sudah 5 tahun tidak bertemu, sangat rindu. Baiklah. Sekretaris Shen, ayo kita cepat pergi, sudah tidak awal lagi. Kamu tahu tidak, hampir saja kamu membuat masalah besar untukku. Ingin melihat anakmu. Di kehidupan selanjutnya mungkin. Ada orang tidak? Ada orang, buka pintu. Ada orang tidak? Ada orang, buka pintu. Cari mati ya. Kumohon, harus ke Hotel Manyun cari anak. Baiklah, naik mobil. Terima kasih ya. Duh, kamu benar-benar ngomongnya. Mobil mewah jutaan, rasanya memang beda ya. MA, itu Hotel Manyun. Kita sebentar lagi bisa bertemu Ming Cheng. Kenapa dia di sini? Lily, bagaimana ini? Tolong cari cara dong. Adik, Hati-hati ya, jangan mengemudi berbahaya. kamu tidak takut mati kah? Lily, ibu mertuamu berani kau tabrak dengan mobil. Apa yang kamu katakan? Dia cuma wanita gila dari desa kita, mulutnya ngomong ngawur. Iya. Tidak, aku ngomong yang benar. Ketua grup Ming Cheng, Li Ming Cheng, itu anakku. Bapaknya sekarang tidak tahu apakah hidup atau mati, masih nunggu diselamatkan. Benar. Ini foto bapaknya. Sekretaris Shen, kapan Ming Cheng pernah bilang ke kamu kalau dia punya ayah yang sakit parah dan ibu yang pincang? Selama perjalanan ini terasa seperti, apakah benar ini ibu ketua? Maaf ya, ini ibuku. Aku datang terlambat, otaknya bermasalah, bicara ngawur. Udah minum obat belum? Kasih aku, makan obatnya. Aku bilang dia wanita gila, kan? Kamu jadi anak seperti itu, biarkan ibumu mengganggu urusan besar kami. Iya, Anda benar. Tidak, mereka satu tim. Percayalah padaku. Sekretaris Shen, ayo kita cepat pergi. Jangan biarkan Ming Cheng menunggu terlalu lama.
Tidak apa, aku duduk terlalu lama di mobil. Agak kurang nyaman. Kalau begitu ibu di mobil juga pasti lelah, aku cepat jemput turun. Bu. Ming Chang menentu ke baik. Kakak ipar. Bu, Yaozu, kalian datang. Sayang, cari apa? Orang tuaku mana? Itu, ayah enggan meninggalkan ayam dan bebeknya. Ibu biasa berhemat, 1 rupiah dibagi jadi 2. Dia tidak mau datang. Sekarang zamannya sudah beda. Aku akan menelepon dia sekarang, biar dia datang. Telepon apa? Kalau San Yufen ibumu, aku bukan? Bu, bukan begitu maksudku. Konon menantu itu setengah anak. Tampaknya terlalu banyak berharap. Jika sudah datang, kita pulang saja. Bu, Anda salah paham sama Ming Cheng. Ming Cheng, ibuku sudah di sini. Kamu berdiri, tidak membiarkannya masuk. Iya. Kita masuk dulu, ya. Di sana ada apa? Tidak ada apa-apa. Hari ini, di jalan ketemu pengemis gila. Ayo kita lanjutkan. Suara dia terdengar menyedihkan. Halo. Tolong bawa orang itu ke sini. Jaga dia. Sayang, bagaimana bisa begitu? Dia wanita gila pengemis. Kalau kamu bawa ke hotel, bisnis... Tidak akan. Bawa ke kamar sebelah saya. Berikan semangkuk mil. Baik. Sayang, kita juga pergi yuk. Apakah kamu orang yang disebut direktur kita? Ming Cheng. Ming Cheng. Bu. Bu. Sayang, kenapa? Sepertinya aku lihat ibuku. Mana mungkin? Ibu ada di rumah. Kamu baru balik dari luar negeri, pasti capek. Iya, kakak ipar. Mungkin aku salah lihat. Ini ibuku, maaf. Tunggu. Ini benar-benar ibumu. Dia memang ibuku. Dia tidak waras. Aku akan bawa dia pergi. Tidak perlu. Ketua kami kasihan ibumu. Suruh aku bawa dia. Pergi makan mie, kamu juga ikut saja. Makan mie. Silakan nikmati. Silakan sibuk saja. Kamu orang tua busuk. Kamu pikir anakmu di sebelah bisa menyelamatkanmu? Yang dekat. Tidak bisa lihat perasaannya. Tidak enak, kan? Mau bicara? Aku sudah kasih obat bisu. Hari ini meskipun kamu teriak, anakmu yang ketua itu, dia tetap tidak bisa dengar. Lily. Kamu urus keluarga. Kamu sudah menderita, aku di perumahan terbaik di kota. Istana, beli 2 rumah, ajak ayah ibu datang, tinggal bersama masa tua. Suami, Yaozu sekarang sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya membicarakan pernikahan, dia bahkan tidak punya rumah pernikahan. Orang tuamu belum bisa pindah ke kota. Bagaimana kamu kasih rumah ke adikku untuk ditinggal? Ya, Kak Ipa, kamu tidak akan keberatan kan? Hanya 1 rumah saja. Kamu tinggal saja di sana. Terima kasih kakak ipar. Ming Cheng. Ibu kangen kamu. Kamu mau buat keributan? Baiklah. Kalau kamu punya tenaga, merangkak ke sana Karianak.
Pergi. Suami, kamu baik sekali. Ayo. Makanan penutup kesukaan. Coba deh. Lihat kue ini. Aku teringat 5 tahun lalu. Saat ayah ibu memberikannya padaku. Ayah. Ibu. Aku pergi. Kue ini pelan-pelan dimakan di jalan. Ibu. Ambil dan makan saja. Di rumah masih ada. Ayah. Ibu. Kali ini anak pergi. Pasti sukses. Masih mau pergi. Pergi, pergi, pergi. Sayang sekali. Hari ini orang tua tidak di rumah. Lari. Lari. Tidak mungkin. Itu sepertinya suara ibu. Tidak mungkin. Itu sepertinya suara ibu. Ini pasti bibi gila tetangga sebelah. Dia sedang bikin. Benar. Coba ini lagi. Lari. Lari. Di rumah makan yang baik-baik, jangan makan. Harus makan mie. Ayo. Bukankah kamu suka makan mie? Ayo. Habiskan mie ini. Aku akan biarkan kamu cari anakmu. Aku bilang, habiskan mie ini. Aku akan biarkan kamu pergi mencari anakmu. Ayo makan, terus makan. Cepat makan. Aku suruh kamu makan. Kakak ipar. Kita 1 kilo aga, hari bahagia. Ayo. Suamiku, kamu kenapa? Tidak benar. Suara orang tua ini familiar. Aku harus lihat. Aku ke toilet. Sayang, di kamar juga ada toilet. Aku tetap keluar, sekalian ambil udara segar. Jangan-jangan mengetahui sesuatu. Tidak boleh. Aku harus keluar lihat-lihat. Sayang, toilet bukan di sini, di seberang. Beri aku 20.000 untuk mainan? Bisa kok. Sapu tangan mama. Kenapa ada di sini? Tidak benar. Aku kasih tahu kamu. Sekarang. Jilat mie di lantai. Bersihkan buat aku. Baru bisa kubiarkan kamu ketemu anakmu. Ayo. Jilat bersihkan. Aku suruh kamu jilat. Bu. 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 Kenapa kamu datang? Siapa kamu? Kenapa kamu menyakiti ibuku? Seseorang. Bu. Wanita tua ini sudah bungkam. Baguslah.
Bu, jangan takut, aku dan Ming Cheng ada di sini. Bu, ada apa denganmu? Ibu, kok dia sampai bikin kamu berdarah? Binatang ini gimana sih ke ibu saya? Balas 10 kali lipat. Berani kamu sentuh aku. Kalau kamu berani sentuh satu jari aja, urusan kita belum selesai. Hajar dia habis-habisan. Tunggu sebentar. Bilang, siapa yang menyuruhmu? Kalau berani, hajar sampai mati. Bilang lepaskan aku. Bikin dia lumpuh. Keamanan. Aku bilang. Aku bilang. Aku disuruh olehnya. Aku disuruh olehnya. Siapa menyuruhmu? Apakah aku mengenalmu? Kau tidak menjelaskan hari ini, suamiku tidak akan melepaskanmu. Diam. Takut apa? Dia nggak balik ke desa sampai hotel, nanti kamu tidur dengan dia semalam lagi. Demi aset triliunan, harus tahan. Bilang kenapa mengikuti perintahnya, siapa bilang itu perintah dia, aku nggak kenal kalau dia itu ibumu. Bu. Kalau ibuku ada apa-apa, aku mau kau ikut mati. Bu. Kamu menderita berapa banyak? Chuan Li. Ibu Anda mengalami beberapa luka luar, kepalanya terkena gegar otak ringan. Untung cepat dibawa, sudah tidak dalam bahaya jiwa. Obat bisu yang dia telan sudah kami obati. Selama istirahat yang cukup, pita suaranya akan segera pulih. Ibu. Ini salahku sebagai anak, membuat Anda menderita. Ming Cheng, kenapa kamu menatapku seperti itu? Orang tadi. Kenapa diarahkan olehmu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak benar. Pasti ada kau sembunyikan dariku. Bicara. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada ibuku? Maafkan aku tidak seharusnya menyembunyikannya darimu. Maafkan aku, Ming Cheng, aku seharusnya tidak menyembunyikannya. Ternyata kau menyembunyikan sesuatu, apa kau lakukan padanya? Ming Cheng, maafkan aku, ini salahku tidak menjaga ibu dan ayah. Dia rentenir. Apa? Pemberi pinjaman. Ayah sejak tahun lalu suka bermain kartu. Menghabiskan semua tabungan, meminjam 1 juta dari rentenir untuk melunasi hutang. Aku berikan seluruh mahar yang kau beri padaku dulu. Tapi, dia mau menyerahkan aku kepada bajingan. Aku menolak, jadi bajingan itu ingin mencemarkan nama baikku. Ayah tidak akan melakukan itu. Ming Cheng, kamu tidak percaya padaku? Li Dong sudah memeriksa, Qian Lei itu rentenir. Di sekitar sini dia terkenal sekali, dan memang keluargamu punya hutang judi padanya. Aku benci orang seperti itu. Aku tidak peduli asal-usulnya. Aku pasti buat dia menderita di dalam sana. Lily, ini salahku. Aku salah paham padamu. Cepat bangun. Suamiku, maaf. Kalau bukan karena kamu muncul tepat waktu, aku takut tak akan pernah melihatmu lagi. Tak disangka kamu sudah menderita begitu banyak, ini semua salahku. Tampaknya ayahku memang tak berani datang karena takut. Bu, kamu sudah sadar. Bu, akhirnya kamu bangun. Kami semua ketakutan. Bu, akhirnya kamu bangun. Kami semua ketakutan. Bu, apa yang sebenarnya ingin Anda katakan?
Bu, Anda tidak suka sama Lily ya? Bagaimanapun, dia merawat Anda selama 5 tahun. Anda begitu tidak menerimanya. Bu, tahu Anda ada masalah dengan saya. Mau pukul atau marahi saya juga boleh, tapi tolong jangan begitu sama Ming Cheng. Dia mencari nafkah di luar sangat tidak mudah. Lagi pula, dia masih harus bayar utang untuk ayah. Begitu, Bu. Kamu istirahat dulu. Lily pergi. Kita lihat dulu rumah adik. Aku merawat ibumu tanpa pujian. Bahkan batu hangat bila lama dipegang, aku tak mengerti kenapa ibumu tak menerimaku. Lily, kurang memperhatikan perasaanmu. Tahun-tahun ini, yang seharusnya aku tebus adalah kamu. Ada 5 juta di kartu ini. Ambil dulu. Aku tidak mau ini. Lalu kamu mau apa? Aku ingin bersamamu. Punya anak. Lily, ibu masih sakit di dalam. Selain ini, aku bisa setuju apapun. Kalau tak ingin bersamaku, maka anak di kandunganku akan ketahuan. Tidak perlu anak. Bisa berjanji memberi saya 51% saham Ming Cheng Group? Apa? Kamu ingin 51% saham? Kenapa? Kamu tidak mau ya? Kamu barusan bilang setuju semua syarat. Kalau kamu berselingkuh di luar negeri bagaimana? Aku hanya ingin sedikit rasa aman. Lilyhamel Anak Orang Lane. Lily merawat ayahku bertahun-tahun, mengalami banyak kesulitan. Memberikan dia saham itu sepantasnya. Baik. Aku setuju denganmu. Suami, kamu memang baik sekali. Ibu, kenapa turun dari tempat tidur? Bu, biar aku bantu kamu istirahat, ya? Bu, kamu ini. Tunjukkan catatan padaku. Ibu asal menulis dan menggambar. Sejak sadar, ibu tampak bersemangat. Dia punya hal penting untuk disampaikan. Pasti ibu. Ibu tidak ingin berikan saham kepada. Berikan catatannya padaku. Berani sekali kau marahi. Aku sudah bertahun-tahun merawat ibu. Apakah aku salah merawatnya? Berikan padaku. Kamu mau? Baiklah, akan aku berikan. Anak. Ibu ingin kita segera punya anak, jika tidak mau, ya sudah. Bahkan kamu tidak percaya sama sekali. Lily. Maaf, aku salah tuduh kamu. Bodoh, kamu kena tipu dia. Bersyukurlah punya menantu sebaik dia. Ibu, mau kemana? Badan ibu lemah, cepat ke kamar istirahat. Dayong masih menunggu pertolongan. Maksudmu ayahku? Telepon dia sekarang. Hei suami. Ayah berhutang banyak, menyusahkan ibu, dia pasti tidak kembali. Merawat ibu sekarang jadi yang terpenting. Tidak bisa, rentenir sudah membuat ibuku begini. Kalau dia pergi lagi, bagaimana dengan ayahku? Ayah sedang menghindari dia tidak akan mengangkat. Aku tetap harus mencoba. Ada apa? Apakah ayah tidak mengangkat telepon? NAK. Ayah. Ayah, kenapa baru angkat telepon? Ada apa? Nat, kapan kamu pulang? Rumah. Aku. Orang tua, kamu hampir merusak rencanaku. Hei ayah. Ada apa?
Kenapa ayah diam? Dia menutup telepon. Apa yang terjadi? Tidak mungkin ada masalah. Apalagi yang bisa terjadi? Seperti yang kamu bilang, dia pasti takut ketemu aku. Bu, aku tahu Anda ingin membela ayah, tapi dia nggak bisa terus menghindar dariku. Bu, Anda. Halo? Apa? Aku akan ke sana sekarang. Bu, urusan mendesak di kantor. Anda pulang, istirahat. Aku kembali. Lily, jaga ibu untukku ya. Tenang saja, suamiku. Kamu adalah anak berbakti, patuh. Maka aku sebagai menantu pasti tidak akan kalah darimu. Suamiku, aku akan mengantarimu. Tidak bisa membiarkan dia terus-menerus menipu anakku. Aku harus mencari bukti menantu mencelakanku. Apa yang kamu lakukan? Selingkuh, jelas punya niat buruk. Orang tua, aku beritahu, nanti setelah anakmu pergi. Rumah ini milik saudara laki-laki saya. Anda tidak diperbolehkan menyentuh apapun di rumah ini. Apakah Anda mendengarnya? Apa-apaan? Jika Anda tidak mengerti, tuliskan saja. Kau ingin aku menyelamatkan ayahmu? Bukankah Anda baru menuntut saya? Mengapa kamu memohon padaku sekarang? Kau bisa memintaku untuk menyelamatkan ayahmu. Itu hanya. Kaki saya sekarang agak pegal. Kalau kamu bisa bantu saya merendam kaki, itu akan bagus. Lihat apa lihat? Tidak bisa membaca situasi ya? Sungguh nyaman. Ini kamu yang mau kok. Saya tidak memaksa kamu ya. Menantu ini berani membuli mertuanya seperti ini. Kasihan sekali ya. Ada apa denganmu? Kenapa lihat aku begitu? Mau pukul aku ya? Tapi orang tua di rumahmu sekarang sudah tidak di rumah sakit. Aku tidak bisa jamin. Dia bisa hidup berapa lama lagi? Minggir, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu yang habis cuci kaki. Kalau mau aku bantu di rumahmu, bersihkan air bekas cuci kaki di lantai. Aku akan kirim orang bawa dia kembali ke rumah sakit.
Wah, benar-benar nyaman. Mau apa? Minggir, benar-benar berpikir. Aku akan selamatkan orang tua keluargamu? Haha, kamu sungguh naif. Lupakan saja. Jika aku berhasil menyelamatkan orang tuamu, nanti kalian berdua mengadu ke anakmu. Apa yang harus aku lakukan? Aku peringatkan kamu, kalau aku sampai keguguran, aku tidak akan memaafkanmu. Tunggu sampai kakekmu meninggal. Kamu juga bisa ikut bersamanya. Aku pulang. Bu, aku pulang. Bu, Lily ada apa? Suamiku, jangan salahkan ibu. Ibu bukan sengaja, sebenarnya ada apa? Tadi aku baru cuci kaki ibu. Gak tahu kenapa ibu marah, dia tendang airnya sampai tumpah. Kena di bajuku. Bu, kenapa bisa begini? Tadi takut ibu marah, mau cepat bersihkan air. Ternyata, ibu malah taruh kakinya di punggungku dan buang kulit kuaci di kepala. Kamu duduk dulu, istirahat. Bu, Lily baik padamu, kenapa kamu begitu padanya? Sudahlah, Bu, aku tahu. Kamu selalu kurang puas dengan Lily, tapi dia sungguh baik pada kamu dan ayah. Kamu punya menantu baik seperti ini, nggak bisakah tenang sedikit? Sayang, jangan bicara begitu sama ibu. Ibu mengandung 10 bulan dan melahirkanmu, tidak mudah. Apapun kesalahan ini semuanya salahku. Kamu mau marah, marahi aku saja. Bu, kamu lihat Lily begitu pengertian. Di rumah harmonis, segala sesuatu makmur. Jangan ribut terus. Bu, usiamu juga sudah bertambah, sudah waktunya menikmati kebahagiaan keluarga. Tenang saja, kata-katamu selalu kuingat. Aku jamin, bersama Ming Cheng akan memberimu cucu yang gemuk. Lepaskan Sarakan. Aku tidak tanda tangan. Lepaskan aku. Bukankah ini sudah ada? Dengan kontrak ini, kita bisa menghidupi anak kita. Lily, istirahat dulu ya. Anakku Lily Hamo anak orang lain. Bu, Anda bisa bicara? Apa yang barusan Anda bilang? Saya tidak mendengar jelas. Tolong ulangi. Ibu, silahkan bicara. Ayo Bu. Bu jangan khawatir, ini ada kertas dan pena. Tuliskan apa yang ingin Anda ungkapkan. Aduh sayang. Bu ini kebanyakan emosi, makin sulit bicara. Kamu punya trik apa lagi? Bu jangan khawatir, saya akan mencari orang yang bisa kirimkan kertas dan pena ke sini. Bu, tablet ini juga habis baterai. Gak bisa dipakai buat nulis. Orang tua masih bisa pakai tablet buat nulis ternyata. Direktur Lee, penandatanganan dengan terus esok pagi. Harus segera berangkat.
Saya tidak bisa pergi sekarang, kamu tanda tangani. Mr. Max menginginkan kehadiran Anda langsung. Kalau begitu, batal. Tapi, nilai perusahaan kita meningkat pesat karena kemitraan dengan Trust. Jika Anda membatalkannya sekarang, perusahaan bisa dalam posisi yang sulit. Ini perkara hidup dan mati bagi perusahaan. Kamu harus pergi. Rumah. Ada saya di... Lily. Tapi kamu dan ibu baru... Tidak apa-apa. Ibu sudah tua, sebagai menantu seharusnya lebih menghormati ibu. Dengan perkataanmu ini, aku jadi lega. Ibu, tubuh Anda belum pulih sepenuhnya. Istirahat dulu di rumah. Silakan kembali. Lily, jika ibu berkata atau berbuat yang tidak benar, harap Anda lebih mengerti. Tidak apa-apa, suamiku. Kita ini kan keluarga. Sebagai keluarga, tak perlu bicara seolah terpisah. Tapi orang-orang yang menyiksa ibu, aku pasti akan membuat mereka menderita. Kanan. Harus dihukum berat, marah pada orang seperti itu. Itu tidak layak. Apa yang kamu katakan sebelumnya masih berarti? Kata-kata apa? Hitung. Tentu saja itu penting. Tidak. Saya tidak bisa menandatangani ini. Waduh, nggak akan menyesalkan. Bagaimana aku merawat ibu kamu lihat. Aku cuma minta 51% saham, kamu nggak rela kasih. Buat apa aku hidup? Lily. Kamu salah paham, maksudku. Memindahkan kontrak ke kamu, tanpa upacara. Begitu, nggak merugikan kamu. Astaga, bikin aku kaget. Suamiku. Atau kamu sayang aku tapi tidak ingin ritual apa-apa. Hanya rasa aman saja. Ternyata, besok ulang tahun ke-70 ayahku, tidak punya waktu untuk merayakannya. Lily. Tenanglah, biarkan aku mengurusnya. Aku jamin pesta ulang tahun ke-70 ayah akan sangat megah sehingga semua orang iri. Bu. Kali ini aku harus pergi. Jaga diri baik-baik. Tentang pesta ulang tahun ayah yang ke-7, Lily akan mengaturnya dengan baik. Bu. Sebenarnya ibu mau bilang apa sih? Ibu nggak rela kamu ninggalin. Suami, tenang. Pesta ulang tahun ayah. Aku pasti akan siapin dengan baik. Bu, maafkan anakmu yang tidak berbakti ini. Ibu tenang saja. Kali ini aku segera kembali. Setelah aku pulang, aku nggak akan pisah sama ibu lagi. Tua bangka, masih berani ngaduin aku. Aku kasih tahu kamu, penyelamatmu sudah pergi. Nggak ada orang yang bisa nolongin kamu. Kak. Kakak. Kaget, gak ketuk pintu dulu. Ada kabar buruk, Lee Dayong sudah hampir gak bisa bertahan lagi. Orang tua itu, pergi ya pergi. Baguslah, cepat meninggal biar cepat reinkarnasi. Terus kita harus gimana? Siap-siap kemasi barang. Balik buat urus jenazah orang tua itu. Hai Rosway, pergi ke villa sekarang. Bawa cap perusahaan. Direktur Lee, Anda benar-benar yakin mau serahkan 51% saham ke istri? Sudah 5 tahun Anda dan istri gak ketemu. Dia istri saya, bukan orang luar. Apa perlu dikhawatirkan? Ikuti perintahku. Deong Banggan Deong. Yuven barusan dokter desa sudah melihatnya. Kata dia Dayong. Tidak bisa bertahan. Lebih baik persiapkan pemakaman. Yuven, ada apa dengan suaramu? Makan sesuatu yang buruk. Deong Banggan Le Deong.
Kamu belum sempat bertemu anak, jangan terjadi apa-apa. Sial benar, jangan meninggal di depan saya. Istriku. Kenapa anak belum pulang? Anak sebentar lagi pulang. Dayong, bertahanlah. Istriku, sepertinya saya tak sempat tunggu anak pulang. Pastikan ceritakan kebenaran padanya. Kamu juga harus hati-hati. Aku. Dayong. Dayong. Dayong, jangan pergi. Dayong. Dayong. Dayong, jangan pergi. Anakku akan segera pulang. Oh, Tuhan. Tolong biarkan putra saya pulang. Direktur, ada apa? Hari ini, terasa ada yang tidak beres. Ulang tahun ke-70 ayah. Putra tidak hadir. Arti bertahun-tahun perjuangan. Apa sebenarnya? Xiao Zhao, kita tidak ke bandara. Segera kembali ke kampung untuk merayakan ulang tahun ayah. Pulang. Ketua, pesanan senilai 8 miliar. Anda mau melepasnya? Sebagai anak, berbakti adalah yang utama. Jika saat orang tua sangat membutuhkan, saya tidak bisa hadir. Menghasilkan uang jadi tidak ada artinya. Putar balik, pulang ke rumah. Baik. Saya ingin mengabarkan hal ini kepada Lily. Dia pasti akan senang. Saya akan menelepon Lily. Dia pasti akan senang mendengar saya bisa pulang. Tidak bisa. Dia bekerja keras bertahun-tahun. Mengalami banyak kesulitan, jika aku bisa muncul tiba-tiba di pesta ulang tahun ayah. Pastinya dia akan merasa sangat terkejut. Ayah ibu, tunggu aku. Anakmu segera pulang. Ayahku. Kepergianmu terlalu mendadak. Belum bertemu anak kesayanganmu Ming Cheng. Kenapa kamu pergi begitu saja ah? Dayong. Sungguh kasihan. Seumur hidupnya berhemat untuk anak. Tidak makan, tidak minum. Sekarang anaknya sukses. Hasilnya dia tidak menikmati sehari pun. Begitulah nasib. Bétul Sekali. Kematian Dayong membuat pukulan besar pada Yu Feng. Dangar. Orang-orang sudah gila. Dengar ini. Keluarga ini benar-benar selesai. Ibunya meninggal, sekarang anaknya gila. Secara tradisional, mana ada menantu yang berkabung? Anak tunggal keluarga Li belum pulang sampai sekarang, sungguh anak tak tahu diri. Bibi. Jangan salahkan Ming Cheng. Urusan lebih penting. Omong kosong. Pekerjaan tidak lebih penting dari ayahnya. Benar, demi cari uang saja ayahnya dibiarkan begitu. Ayahmu meninggal. Sudah beritahu Li Ming Cheng belum? Tentu sudah saya beritahu. Kapan dia balik? Ini. Tidak saya bilang tadi. Ming Cheng lagi ada tugas penting. Dia sudah ke luar negeri. Sepertinya tidak akan pulang. Tidak kembali. Tidak pulang, tapi pemakaman ayah kandungnya. Dia juga tidak pulang, benar-benar seperti binatang. Saya akan menelepon dia agar kembali. Kepala desa, jangan telepon.
Saya takut Ming Cheng marah. Marah. Saya kepala desa Desali. Kamu takut dia, saya tidak takut. Kaya banget ya. Aku akan bantu kamu. Ayah ibu, hari ini. Pasti aku kasih kalian kejutan. Sudah hampir waktunya, siap berangkat. Halo, Pak Kepala Desa. Kamu bilang apa? Kepala desa, jangan hubungi, nggak akan kembali. Aku nggak percaya. Aku yang akan menelpon. Dia mungkin tidak akan kembali. Desa. Istri keluarga Li. Ini untuk apa? Kepala desa. Ming Cheng dia tidak mau kembali, biarkan saja. Bagaimanapun, ayah hidup tidak pernah punya hari baik. Sekarang dia sudah tiada, biarkan dia pergi tenang. Tapi, sejak dulu, mana ada anak tidak hadir di pemakaman ayahnya? Pak Kepala Desa, mohon padamu. Tolong jangan buat sulit. Hanya perempuan. Saya tidak tahu apa-apa. Meskipun Ming Cheng tidak ada, namun, sebagai menantu, tetap ada. Saya menggantikan dia untuk berbakti. Keluarga ini, ada saya di sini, tidak akan bubar. Keluarga Li punya menantu seperti ini. Benar-benar keberuntungan besar. Dengan menantu seperti ini, Dayong bisa tenang di sana. Cepat bangun, menantu keluarga Li. Saya hidup setengah abad. Wanita seperti kamu, saya baru pertama kali menemui. Hebat sekali. Halo. Pengurus desa, halo. Kenapa dia tiba-tiba memutuskan telepon? Pengurus desa berencana menelepon saya. Direktur, waktunya mepet. Jika tidak pergi sekarang, kita akan terlambat ke pesta ulang tahun ayah Anda. Bunyi di telepon terdengar agak gaduh. Tampaknya sedang mempersiapkan ulang tahun ke-70 ayah saya. Baik, mari segera berangkat, tidak boleh terlambat. Nyonya Li, apakah Anda di sana? Menantu Kelo Agali. Ini pakaian dan foto Dayong semasa hidup. Kamu pikir bagaimana mengurusnya? Sial. Ini semua barang favorit ayahnya semasa hidup. Pasti ingin dibawa pergi. Bakar saja. Jangan dibakar. Yufen. Dayong. Perempuan jahat itu bahkan tidak melepaskan pakaianmu. Ternyata, wanita gila hari itu benar-benar ibu ketua perusahaan. Aku harus segera kirim video ini ke ketua perusahaan. Pesawat ketua perusahaan belum lepas landas, aku harus segera beritahu dia. Masih mau lapor? Dengan cap ini, grup Ming Cheng adalah milik kakakku. Halo, Ruosue. Bicara dong. Ceroboh sekali. Bu. Wu Lili. Apa yang kamu lakukan? Ternyata 5 tahun ini, aku selalu menyalahkan ibu. Ibuku selalu disiksa oleh wanita jahat ini. Semua salahku. Cepat, pulang secepat mungkin. Iya.
Wu Lili. Kalau terjadi sesuatu pada orang tuaku, aku pasti akan menghancurkanmu. Ibu. Orang mati tak bisa hidup lagi. Ibuku menyimpan barang-barang ini. Akan membuatnya semakin gila. Lebih baik aku bakar saja. Sudahlah, Yufen, jangan bikin ribut. Yufen ini memang sudah gila. Oh Tuhan, kapan anakku bisa pulang? Siapa yang sedang mengadakan pemakaman? Suruh mereka cepat minggir. Baik. Berhenti. Siapa yang main musik duka di sini? Tidak tahu ini ulang tahun ayah direktur? Cepat kosongkan jalan untukku. Tunggu, kenapa ada bendera putih di depan rumah kami? Mau mati bersama ya? Oke. Aku bantu kamu. Ada api. Cepat angkat tanganmu. Ayah. Ayah. Mama. Macy, kamu tidak di luar negeri? Kenapa kamu kembali? Apa ini? Apa yang kau lakukan pada orang tuaku? Ming Cheng, ini tidak seperti yang dipikir. Diam. Mama. Ayahku. Apa yang terjadi sebenarnya? NK, kamu pulang. Dibunuh oleh wanita jahat ini. Apa? Kamu jahat sekali. Kamu sudah menyiksa orang tua saya 5 tahun, apa yang dilakukan? Berhenti. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kamu masih berani pulang. Dulu benar-benar bodoh meminjamkan uang untuk sekolahmu ke universitas. Sekarang kamu jadi bos perusahaan besar. Begini caramu menghormati orang tuamu? Memukul wanita? Kamu itu apa? Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, maksudnya apa? Wanita ini telah menyiksa orang tuaku selama 5 tahun, dia selalu menipuku. Tidak. Ming Cheng, aku tidak menipumu. Aku melakukan ini dengan alasan. Tidak percaya? Tanyakan kepada orang-orang di desa bagaimana saya. Siapa istrimu? Kami tahu paling baik. Dia memang seorang anak yang sangat berbakti. Apa yang dia lakukan, kami menyaksikannya. Istrimu ini sangat langka, sulit ditemukan. Kami semua baru saja melihat. Ayahmu meninggal, dia menangis sangat sedih. Benar. Kamu anak tidak tahu balas budi, saat tidak Semua urusan di rumah diurus oleh menantu perempuan ini. Sekampung sudah dibohongi olehnya. Dayong dibawa pulang dari rumah sakit. Karena dia tidak mau bayar biaya operasi. Dayong hanya bisa menunggu ajal di rumah. Aku tanya kamu. Apa yang ibu bilang benar gak? Katakan. Iya. Benar. Ayah ditarik keluar dari rumah sakit. Tapi, semua ini ide ibu yang minta aku lakukan. Mustahil, ayah ibu menikah lebih dari 30 tahun, aku belum pernah lihat mereka bertengkar. Kamu pikir aku akan percaya omongan wanita jahat? Ming Cheng, kamu gak percaya sama aku, tapi aku punya bukti. Bukti? Apa ibu bisa menyakiti ayah? Ming Cheng, ngomong banyak juga percuma. Lihat baik-baik. Asuransi kecelakaan pribadi. Opa. ternyata Yufen membeli asuransi kecelakaan untuk suaminya. Apa dia tahu suaminya bakal cepat meninggal? Benar-benar nggak nyangka. Yufen ternyata orang seperti ini. Luar biasa. Demi uang. Bisa-bisanya mengkhianati suami. Ibuku nggak mungkin lakukan itu. Ming Sheng. Bapak sendiri meninggal, masa tidak tahu pulang? Bagaimana Dayong punya anak sejahat serigala berbulu domba? Hari ini, aku akan menggantikan Dayong untuk mengajar kau yang tidak setia dan tidak tahu berterima kasih. Ibu. Ibu. Dayong, istrinya ini. Kepala desa, salah paham tentang Ming Cheng. Anakku dibohongi perempuan jahat ini. Kontrak ini dia dan selingkuhannya yang paksa aku tanda tangan. Ibu, jelas-jelas kau yang melakukan, tidak bisa melemparkan air kotor padaku.
Kamu pikir bisa menipu semua orang? Aku menemukan Dayong. Rekaman terakhir sebelum meninggal. Ibu. Putar rekamannya. Anakku, ayah tidak bisa melihatmu lagi. Nanti ya, harus berbakti pada ibumu. Istrimu benar-benar kejam. Kamu membuat ayahku meninggal. Apa kamu lakukan ayahku? Ming Cheng, mana mungkin aku mencelakai ayah? Rekaman palsu. Cukup, sekarang buktinya sudah jelas. Kamu juga tidak bisa menyembunyikan. Ayah sudah meninggal, aku juga sedih, jangan menyalahkan aku atas kematian ayah. Kepala desa, Ming Cheng tidak kembali. Wanita jahat inilah yang tidak pernah memberitahu Ming Cheng tentang kematian Dayong. Apa? Li Ming Cheng, tidak tahu ayahmu telah meninggal. Aku tidak punya ide. Saya tidak tahu. Kamu wanita yang kejam. Kau menyembunyikan kematian ayahku dariku. Oke. Aku bilang kau selalu melarangku menelepon Li Ming Cheng. Anda telah menyembunyikan hal ini. Apa? Kita sudah salah menyalahkan Li Ming? Istri keluarga Li ini tidak sederhana. Bukan begitu. Saat ayah meninggal, Ming seharusnya di pesawat tidak bisa menerima telepon. Ming sedang berbisnis besar. Ayah sudah pergi, saya tidak ingin mengganggunya. Cukup, saya percayai kamu begitu banyak. Bu, kamu jadi seperti ini semua akibat wanita jahat ini. Benar, bukan? Bu, kamu jadi seperti ini semua akibat wanita jahat ini, benar bukan? Kamu akhirnya sadar. Kita sangat takut. Ibu. Aku tidak berbakti. Ming Cheng, ibu tidak menyalahkanmu. Wanita jahat, kenapa kamu menyiksa orang tuaku? Kenapa Qianlei belum menyelesaikan perjanjian? Sayang, aku salah, maafkan aku. Wanita jahat. Kenapa kamu menyiksa orang tuaku? Tanyakan pada hatimu, apa aku pernah salah padamu? Kakak ipar. Berhasil mendapatkan. Cap perusahaan tidak mati. Itu benar sekali. Kalau begitu, mudah diat. Sekarang kita punya saham 51%, grup Ming Cheng ada di bawah kendali kita. Bagi hasil tahunan bisa sampai miliaran. Benarkah? Tentu saja. Aku sekarang mau pergi ke makam si kura-kura hijau buat pesta. Li Ming Cheng, orang tuamu tidak salah. Yang salah aku, karena tidak punya pilihan. Maksudmu, karena aku hamil anaknya Qianlei. Apa? Kamu hamil anaknya Qianlei? Ya. Tidak menyangkakan. Ternyata ini konspirasi kalian. Astaga, sungguh tak diduga. Menantu keluarga Li seperti ini. Qianlei terkenal sebagai bajingan di 10 desa ini. Keluarga Li menikahi menantu seperti kamu. Sungguh sial selama berabad-abad. Mais Malucan, Saint-Guqueter Laluan, Copéran Puan Jalan, comment Père Malucan Céluru des Alicami. Desa Li kecilmu tidak ada artinya bagiku. Suami baikku sudah menyerahkan 51% saham grup Ming Cheng padaku. Nak, bagaimana ini? Bu, tenang saja. Aku akan segera menelepon Sekretaris Shen. Nomor yang Anda dial tidak dapat dihubungi sementara. Jangan repot-repot. Qianlei, bagaimana kamu keluar? Omong-omong orang tua ini, wafat tepat waktu, saat ulang tahun ke-70-nya. Tidak, aku salah. Mohon, saya akan kerja untuk kalian. Bebaskan anakku. Sekarang baru sadar, sudah terlambat. Wanita jahat, coba sentuh ibuku lagi. Kau baik-baik saja, Lily, anak kita,
Kau berani pukul wanitaku, kalau ada yang terjadi pada anakku, aku akan buat kalian bayar. Kau hebat, Tain tiga serangan dariku, aku akan lepaskan. Jangan. Aku mohon. Kami tidak ingin saham. Bebaskan Ming Cheng. Bu. Tenang saja, mereka nggak akan sombong lama. Oke, aku nggak bisa sombong. Tunggu. Kalian nggak terlalu berlebihan? Berhenti. Tolong cepat antar saya ke grup Ming Cheng. Baik, naiklah. Aduh. Rapat pemegang saham rutin, direktur utama dan sekretaris Shen nggak ada. Apa mungkin terjadi masalah? Ketua terkena masalah. Apa terjadi? Cepat katakan. Orang tua ketua lama dianiaya oleh istri ketua. Mereka ditipu guna menandatangani kesepakatan transfer 51% saham untuk menguasai Ming. Seorang wanita desa yang licik, berani-beraninya ingin menguasai Ming Cheng. Tidak menyadari 51% saham. Bukan la muda, un tug. Tanpa persetujuan mayoritas pemegang saham, ingin menguasai Ming Cheng ilusi. Benar. Saya akan mengumpulkan pemegang saham, kita berangkat menyelamatkan ketua. Ayo. Keluarga Li menderita, ada mati, ada terluka. Kalian masih belum berhenti. Ingin melakukan semua kejahatan sampai habis? Kenapa Dengga maksud kalian? Ingin membantu penghuni sial rumah ini, bukan? Ini desa keluarga Li. Bukan wilayahmu. Kalau mau bersikap keras di desa kami, harus tanya orang-orang desa kami setuju atau tidak. Tidak setuju. Ya, benar tidak. Keluar dari desa keluarga Li. Ayo. Saya ingin melihat siapa yang berani bergerak. Ayo. Sekelompok brengsek. Berani cari masalah sama duitnya, Pak. Saya lihat desa kalian ini. Lebih baik ganti nama jadi desa pecundang. Para pemegang saham, di depan itu rumah direktur. Ayo cepat. Suamiku, kamu memberikan grup perusahaan terdaftar, aku berterima kasih. Sialan. Dengan kamu saja ingin mengakuisisi Ming Cheng. Kalian hanya bermimpi di siang hari. Benar. Perusahaan bernilai mau diberikan padamu, harus lihat setuju atau tidak. Kalian siapa? Ini semua adalah pemegang saham grup Ming Cheng. Kalian datang tepat, saya malas memberitahu. Li Ming Cheng transfer 51% saham kepada saya. Saya ketua kalian. Wanita desa yang bodoh, saya khawatir kamu bahkan belum melihat aturan grup Ming Cheng kami. Transfer saham grup kami harus disetujui oleh lebih dari separuh pemegang saham. Ketidaktahuan bukanlah hal yang menakutkan adalah menggunakan pikiran untuk hal-hal yang tidak benar. Apa? Bukti perselingkuhan dalam pernikahan Wu Lili jelas. Bukti kejahatan Qian Lei diserahkan ke pihak berwenang. Kami mengundang tim pengacara terbaik dunia, pasti akan membuat mereka bertahan lama di penjara. Kalian tidak akan menang. Tidak mungkin. Qian Lei memiliki perjanjian pengalihan saham. Semuanya sudah berakhir. Ketua. Maafkan aku. Ini salahku sebelumnya. Semua ini gara-gara Lili Wei mengarahkan dan menggoda aku. Qian Lei, apa maksudmu? Berani-beraninya kau mengkhianati. Kau, minggir dari hadapanku. Apa hak seorang wanita bersuami untuk bicara tentang pengkhianatan? Pakli. Karena wanita itu tidak ada kaitannya dengan saya. Saya diperalat, Pak. Saya salah bukan manusia. Deong. Semua yang kau perintahkan sudah saya lakukan. Anakmu sudah pulang ke rumah. Arwahmu sekarang sudah bisa beristirahat dengan tenang. Bu. Maafkan anakmu yang tidak berbakti. Suamiku, aku salah. Aku cinta padamu, cepat katakan mereka salah paham. Salah paham. Sekarang, jika aku memotongmu ribuan bagian, sakitku tak akan hilang. Orang-orang. Pegang mereka berdua. Direktur. Wu Lili, karena kamu akan jadi ibu, aku lepaskan hukuman cambuk, sujud di depan ayahku untuk menebus dosa-dosamu. Hari ini, kamu menggantikannya menjalani hukuman. 1 pukulan untuk menghapus korupsi. Memandang rendah hukum. 2 barengan pencuri dan pelacur. Melawan norma manusia. 3 kali kejam dan jahat. Niat buruk. Kakak ipar.
Ya Ozu, cepat bantu kakak bilang yang baik-baik ke kakak ipar. Jangan mengecewakan atau berkhianat pada kakak ipar, kamu tidak dengar. Sekarang terlambat. Ya Ozu, kita kan satu keluarga. Siapa keluarga kamu, kakak ipar? Aku nggak ada hubungan sama dia, dia nggak layak jadi keluargaku, jadi kakakku. Kemana-mana dibenci. Akhirnya kamu kena juga. Suamiku, aku salah. Mohon kasihanilah, tolong ampuni. Kasihan kamu? Saat kamu menyerang orang tuaku, apa kamu kasihan sama mereka? Wanita berhati paling jahat. Aku sudah baik padamu. Jaga dirimu baik-baik. Siapa qui en l'est? Bu Lili siapa? Dia itu, Anda diduga menculik, memeras, dan menahan secara ilegal. Silakan ikut kami. Jaga diri ya, baik-baik di sana. Aku dan ibu menunggu di rumah. Nak, pegang ini. Ayah. Maaf aku pulang telat. Maaf sebagai anak. Ayah, ibu, maafkan aku. Nah, orang jahat sekarang sudah menerima hukuman yang pantas. Ibu tidak menyalahkanmu. Dia juga akan memaafkanmu. Ibu. Kelak pasti selalu di samping ibu. Berbakti pada ibu. Kasih orang tua tak terhingga. Ming Cheng. Berry Ormatiga Kalipada Orantuamu. Sudah waktunya mengantar ayahmu. Orma Pertama. Hormat pertama kepada ibu yang tersayang. 10 bulan mengandung itu berat. Pergi jauh anak, ibu khawatir. Ku salam hormat lagi. Ku salam hormat, hormat ayah. Hemat dan prihatin, susah membesarkan anak. Berjuang demi anak, air mata mengalir. Salam hormat 3 kali. Hormat ibu, seumur hidup bekerja membesarkan anak. Hanya berharap anak tidak bersedih.